Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Midiawati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Jampang Tengah 1 Atap. Hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama dengan teman saya bernama Bapak Diki. Beliau mengajar bahasa Inggris. Hari ini Pak Dik siap ya untuk di praobservasi, ditanya-tanya sama saya. Yang pertama Pak Dik, saya ingin tahu, kemarin kan kita sudah membuat yang tentang RPP yang berdiferensiasi dan budaya positif. Sekarang saya mau bertanya, apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Dik lakukan? Ya, untuk tujuan pembelajarannya siswa mampu dengan pembelajaran genre based approach, siswa mampu mengidentifikasi sebuah label, kemudian mempresentasikannya di depan kelasnya secara mandiri gitu ya. Itu dilakukannya per kelompok atau mandiri, Bapak? Per kelompok. Baik. Jadi tujuannya itu adalah ketika siswa bisa mengidentifikasi sebuah label dan mempresentasikannya ya. Betul. Nah, area pengembangan yang hendak Bapak capai itu seperti apa? Area pengembangannya siswa mampu berbicara langsung dengan di depan siswa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ingin tanyakan kembali adalah area pengembangan yang hendak ingin Bapak capai itu seperti apa? Tentunya ketika saya mengajar di kelas itu siswa menjadi lebih aktif, kemudian juga menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Kemudian juga untuk pengelompokannya juga harus berdasarkan sesuai dengan minat belajar siswanya gitu ya. Oh, baik. Jadi yang ditekankan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak ya. Boleh Bapak saya lihat RPP yang telah Bapak buat. Ini RPP yang kemarin kita itu ya Pak ya, kita diskusikan. Ini. Baik Bapak. Strategi apa saja yang Bapak siapkan gitu untuk melakukan observasi ini? Strateginya ya mempersiapkan RPP, kemudian juga mempersiapkan media gitu ya. Kemudian juga menyiapkan fisik secara psikis gitu ya. Supaya ketika bertemu dengan anak-anak, kemudian anak-anak senang gitu ya. Kemudian saya juga mengajarnya dengan anak-anak itu aktif kreatif gitu ya. Baik, jadi strategi yang Bapak siapkan yang pertama adalah tentu RPP yang berdiferensiasi, terus media pembelajarannya seperti apa, dan fisik Bapak ya dan anak-anak seperti itu. Saya yakin Bapak sudah maksimal sekali untuk membuat media dan semuanya. Nanti saya akan observasi Bapak, jadi saya mau ikut nanti ke kelas Bapak ya. Mohon izin Bapak, terima kasih untuk kesempatannya saling berbagi praktik baik kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine too. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Oke, baik anak-anak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, di sini tolong kalian pimpin doa dulu ya. Silakan Zahra untuk pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Baca doa mati duluan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra sudah memimpin doa untuk hari ini. Siapa? Riko kenapa Riko? Sakit. Oh sakit. Siapa lagi? Siapa? Mura. Mura kenapa? Sakit. Banyak yang sakit ya.
Oke, that's okay. Baik. Untuk yang sakit, bolehlah kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan teman kita yang sakit hari ini, semoga Allah berikan kesembuhan sehingga di esok hari kita akan bisa belajar sama-sama lagi ya. Dan kita juga patut bersyukur, alhamdulillah, bahwa hari ini kalian bisa hadir di sini di sekolah dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Baik. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, materi kita hari ini yang kemarin ada yang masih ingat? Tentang simple past tense. Simple past tense. Baik, simple past tense. Ya? Tentang hal-hal yang lalu, the past experience, right? Oke, tentang yang lalu, bagus. Nah, untuk hari ini masih seperti yang kemarin tentang simple past tense tapi dalam bentuk yang berbeda. Hari ini kita akan mempelajari tentang judulnya tentang label. Tahu label? Tahu? Oke. Nah, label ini biasanya kalian temukan di mana? Dalam sebuah produk ya. Produk bisa berbentuk produk makanan, bisa juga minuman, atau obat-obatan. Oke, nah tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Sebelum kalian belajar lebih lanjut, yuk kita sama-sama buat yaya terlebih dahulu. Oke, kalau Bapak bilang class, kalian bilang yes, ya? Class, yes. Nah, class, yes. Class, yes. Class, yes, yes. Good. Class, yes, yes. Yes. Class, yes. Semangat ya. Berikutnya ketika Bapak bilang go, kalian bilang okay. Sekali lagi, go. Okay. Go. Okay. Lihat, Bapak akan mempraktekkan sesuatu, kalian ikuti, kemudian bilang oke. Siap. Sekali lagi ya. Go. Okay. Kelas. Yes. Konsentrasi. Kelas. Yes. Go. Okay. Good. Terima kasih banyak. Well, class, untuk pembelajaran kita hari ini, di sini ada learning objective terlebih dahulu. Learning objective through genre-based approach learning model, which is integrated with Jigsaw techniques. The students are able to analyze and make very short and simple written level related to the personal experience in the past by paying attention to the structure of the text and linguistic elements according to the text context accurately and responsibly. Oke, nah di sini kalian nanti akan mempelajari tentang sebuah label tentang makanan. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok, kalian cari dalam label tersebut, baru nanti setelah kalian mengisi worksheet dalam kelompok, nanti harus ada perwakilan orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, baik. Selanjutnya, coba kalian lihat di sini. Bapak akan memberikan teks terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawab soal yang pertama? Lihat di sini. Di sini ada pilihannya. Ada he, artinya dia. When, artinya pergi. Fell off, artinya terjatuh. Park, artinya taman. Happy, artinya senang. Saw artinya melihat. Coba kalian lihat di sini. Yesterday, my family and I to the zoo to the CD11. Kira-kira jawabannya apa? Di sini, when? Yuk kita tulis when. Apakah jawaban kalian itu benar atau salah? Kita cek ya. Oke, betul. Jawabannya when. Kemudian before having lunch, we went for a ride on a jeep, and it was a thrill to ride it. Then, blah blah blah, when he let go of the rope.
Kira-kira apa? Ayah terjatuh. Gimana? Iya, ini fell off. Oke, kita lihat. Kita fell off ya. Kita cek. Oke, good. Mas, titik, oke, wes oke. Jawabannya apa? Kita lihat cari jawaban yang lain. Kita jawab hak ya. Apakah jawabannya benar atau salah? Kita lihat. Oh, salah katanya ya. Berarti yang benar adalah ini. Iya. Kita lihat cek benar atau salah. Oke, benar. That's right. Ya. Setelah kalian melihat dari jenis teks tadi, nah sekarang waktunya kalian bekerja dalam kelompok. Tentunya kalian sudah berada dalam kelompoknya ya. Sudah ditentukan kelompoknya masing-masing. Di sini ada 3 kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok Bapak akan berikan 1 lembar kerja atau worksheet. Tolong nanti kalian isi dulu di sini nama-nama grupnya di sini siapa. Kemudian diisi sesuai dengan tugasnya di sini ada. Silakan dibaca lalu diisi. Jelas ya? Ini untuk grup yang pertama, ini grup yang kedua, ini grup yang ketiga. Sini gabung ya. Ya. Nanti harus ada perwakilannya maju ke depan. Baik, kelas. Yes. Apakah kalian sudah siap mengerjakan? Sudah siap? Are you ready? Ready. Are you ready? Yes, I am. Are you ready? Yes, I. Okay. Go. Okay. Baik anak-anakku, waktu untuk mengerjakan lembar soalnya sudah selesai. Sekarang tiba waktunya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan. Untuk yang pertama, Bapak akan memberikan kesempatan untuk the first group terlebih dahulu. Ya, silakan the first group untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Rifina Sahasa Fadil. I want to tell you about the level. Bird of
The content, the lesson, how much? The content is 250 miles. Okay. Okay, next. Description is product made from the ingredients are extracted from olive oil. The aim to use this is not exposed during the sunlight. The vegetable store is stored in the cool, dry place. Expiration date is determinable. Not open. Okay. That's all my presentation. Attention. Okay, gitu. Akhirnya semuanya sudah selesai ya. Semuanya sudah tampil dengan baik. Alhamdulillah ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk saya. Sekarang tiba saatnya kita sebelum mengakhiri, Bapak akan memberikan dulu refleksi sebentar ya. Jadi materi yang dipelajari kita hari ini adalah tentang apa? Label ya, tentang label. Nah, biasanya label itu biasanya ada pada apa? Produk apa? Makanan dan minuman. Makanan, minuman atau ada lagi satu lagi obat-obatan. Oke. Di dalam label itu biasanya ada apa yang pertama? Ada nama brandnya apa? Atau biasanya kalian ketika akan memberikan sebuah nama, kalian harus punya brandnya, logonya gitu ya. Nah, brandnya apa? Kemudian ada name of the productnya, ya, nama produknya. Nama produk itu biasanya berisi tentang deskripsi produk tentang apa. Misalkan, oh ini produk ini untuk makanan anak-anak, ada 9 anak-anak. Atau obat ini khusus untuk dewasa gitu ya. Itu name of the product. Yang ketiga ada kontennya. Apa itu konten? Isinya, beratnya, kan itu ya. Kalau misalkan obat itu berapa mili? Biasanya gitu ya. Ada 250 mililiter gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Ada description. Deskripsinya biasanya itu panjang-panjang gitu ya. Yang ke selanjutnya ada ingredient. Apa itu ingredient? Bahan-bahannya dari apa saja itu dijelaskan. Kemudian direction to use, petunjuk penggunaan. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan. Dan terakhir ada expiration date atau tanggal kadaluarsa, expirednya apa gitu ya. Itulah salah satu generic structure yang ada dalam label. Oke. Bapak akan berikan tugas kepada kalian ya. Tolong coba kalian di rumah perhatikan video yang akan Bapak share di linknya, di link YouTube ya. Nanti akan Bapak share di doa. Coba kalian perhatikan, kemudian lihat. Nah, materi ini akan kita pelajari untuk minggu depan ya. Coba kalian lihat, kemudian perhatikan, pelajari baik-baik, dan nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas sama-sama. Ya, siap? Ya, siap? Ya. Baik, kelas, alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sampai akhir, dan tibalah saatnya untuk kita akhiri pembelajaran ini. Marilah kita sama-sama akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Gina Widiawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Japang Tengah 1 Atap, Kabupaten Sukabumi. Saya masih ditemani oleh Bapak Dikdik sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya pun ditemani oleh Ibu Durjanika sebagai pengajar praktik pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Ibu, Bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah ya alamin ya, semuanya pada sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait
dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas tersebut. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama Bapak, bagaimana perasaan terkait dengan berjalannya kelas observasi yang telah berlangsung? Baik, terima kasih Najin. Terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan mengenai observasi, paling yang pertama saya rasakan itu mungkin agak grogi gitu Bu. Ya karena mungkin baru pertama di observasi gitu ya. Jadi perasaan grogi, tapi alhamdulillah dengan seiring dengan berjalannya terus alhamdulillah sampai alhamdulillah kegiatan semua berjalan dengan lancar gitu. Mulai semuanya lancar Pak Didik. Terus bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan dan langkah-langkah apa yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas tersebut. Ya, untuk pengembangannya itu karena materinya tentang label Bu ya. Yang pertama tentunya saya merancang dulu pembelajaran dengan membuat RPP, kemudian juga nanti setelah itu saya langsung mempraktekkan ke anak-anak dengan berdiskusi gitu ya, dengan adanya diskusi, kemudian juga anak-anak diusahakan untuk mampu mempraktikkan gitu, untuk materinya. Jadi dengan berdiskusi nanti anak-anak mampu mempraktekkan ya Pak ya, seperti itu. Nah menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas tersebut atau belum gitu? Ada yang kurang? Iya, saya merasakan ada yang kurang Bu dari pembelajaran tadi. Mungkin karena anak-anak dalam dalam penyampaian materi itu mungkin anak-anak belum merasa siap gitu ya. Kemudian juga ada siswa yang kurang aktif gitu dari pembelajaran itu gitu ya. Dan juga mungkin ada anak-anak yang sebagian bermain-main gitu dalam kelompok gitu mungkin. Jadi menurut Bapak masih kurang ya sedikit karena pertama anak-anak ada yang belum siap, terus keaktifan anak juga ada yang aktif, ada yang tidak, mungkin seperti itu ya Bapak ya. Nah menurut Bapak apa yang menjadi kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan tersebut yang dihadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Mungkin karena kekurangan media Bu. Ya, media yang dipersiapkan oleh guru, kemudian juga guru kurang menguasai anak gitu. Kemudian dalam pengelompokannya juga mungkin tidak sesuai dengan kriteria anak gitu ya. Kan ada anak-anak itu ada yang bergerak, kemudian tapi daya nalarnya kurang gitu ya. Ada yang yang 3 kemampuan gitu ya. Ada kinestetik, auditoria, dan yang satu lagi visual gitu ya. Jadi guru itu saya pribadi belum menerapkan itu gitu kepada anak untuk penerapan kelompoknya. Jadi kekurangan atau kendala itu ketika Bapak belum mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar anak tersebut mungkin ya Pak ya. Nah, terus rencana Bapak ke depannya seperti apa? Mungkin ya karena saya ingin anak-anak itu paham terlebih materi yang saya ajarkan itu anak-anak harus mampu gitu menguasai. Pertama mungkin saya harus melengkapi media yang masih kurang gitu ya, baik dari PowerPoint, kemudian juga media-media gambar dan lain-lainnya mungkin itu harus dimaksimalkan mungkin ya. Kemudian juga untuk pembagian kelompok juga nanti harus disesuaikan dengan gaya belajar anak gitu ya. Tidak seperti kemarin itu agak sedikit repot gitu ya. Jadi anak-anak itu ya ada yang serius, ada yang main-main gitu. Jadi itu rencana Bapak ya, kira-kira yang pertama adalah memaksimalkan media pembelajarannya, terus pembagian kelompoknya juga sesuai dengan gaya
belajar anak tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari kemarin. Ya Bapak ya, saya akan bertanya tentang rencana pengembangan diri Bapak. Nah, kira-kira aktivitas pengembangan diri seperti apa yang akan Bapak kembangkan? Ya mungkin karena saya sebagai anggota di MGMP, saya mengikuti kegiatan MGMP mungkin ya, itu lebih ke penguasaan guru ke dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian juga mengikuti berbagai contohnya diklat gitu ya, dari yang diselenggarakan oleh pemerintah, bagian pemerintah ataupun juga dari non pemerintah gitu ya. Jadi aktivitas pengembangannya lebih aktif di MGMP mungkin ya Pak ya, sama mengikuti diklat-diklat yang telah disediakan baik di EPMPM itu tersendiri ya Pak ya. Nah, tujuan yang hendak Bapak capai itu seperti apa? Saya ingin menjadi guru yang profesional, yang ya mungkin menjadi guru yang diidolakan anak-anak, kemudian guru yang menjadi contoh baik untuk anak-anak juga untuk rekan sejawat gitu ya. Dan juga mungkin untuk kedepannya saya ingin bisa memajukan dunia pendidikan. Keren Bapak, hebat. Itu tujuan yang hendak dicapainya, di mana Bapak ingin menjadi guru yang profesional. Sekarang juga Bapak sudah menjadi guru yang profesional saya kira. Terus Bapak menjadi guru yang diidolakan, di mana Bapak terus belajar dan belajar ya Pak ya. Itu jadi contoh bagi saya untuk terus belajar juga Bapak. Keren Bapak itu. Terus ukuran keberhasilan Bapaknya seperti apa? Ya mungkin sekarang saya masih nol ya. Jadi ya keberhasilannya minimal saya bisa menyampaikan materi itu disenangi anak-anak. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Kembali lagi kepada murid ya Pak ya, di mana murid akan menyukai kita kalau kita memberikan materi yang menyenangkan bagi anak. Untuk pendukungnya Bapak siapa saja yang Bapak harapkan untuk mendukung tujuan ini? Tentunya teman-teman rekan sejawat, dewan guru gitu ya. Kemudian juga dari media juga perlu ya, media baik media gambar, kemudian juga untuk laptop supaya bisa. Kepala sekolah gimana Pak? Ya tentu saja kepala sekolah ya. Takut terlewat dukungan dari kepala sekolah juga, rekan-rekan guru dan juga teman-teman. Baik. Jadi banyak ya Pak ya yang mendukung, terutama kepala sekolah itu sangat kita nantikan dukungannya. Untuk waktunya Bapak apakah mau secepatnya atau seperti apa? Kalau bisa secepatnya. cepatnya Yeah. Ketika ada kesempatan ya Pak ya. Nah gitu, supaya nggak lupa lagi gitu ya, Ya. semangatnya mumpung lagi menggebu-gebu. Nah, makanya Pak ikutan berpenggerak. Baik ya Pak, tanggal 28 terakhir daftarnya. Baik. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bapak. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya bisa direalisasikan. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu rencana selanjutnya. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita Bapak tentang keberhasilan di dalam kelas. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.